Ini kan mahasiswa udah pada dewasa ya, Benar. harusnya sih nggak terjadi lah. Harusnya pemikiran itu lebih terbuka Iya, gitu sama lebih yang sekitar, terbuka gitu dan lebih kalau memang ada ketidakcocokan atau apa, mending lebih baik buat forum-forum diskusi, ngobrol betul. Iya. gitu, Betul banget. saling inilah gitu. Bukan berarti teman yang misalnya selain tadi berkebutuhan khusus yang saya maksud, misalnya teman-teman nih ngerasa beda frekuensi, nggak satu Iya. circle Benar. gitu. Gitu. Ya kalau memang udah nggak bisa dipaksain untuk jadi satu circle ya udah gitu. Cuma jangan jadi saling menjelek-jelekan, jadi jangan jadi saling menghina juga. Betul. Nah, awalnya tuh dari situ bisa juga gitu. Hai Pips, welcome to Indie TV di program Indie Talks. Kenalin, gue Temas. Dan gue Reva, host yang akan menemani kalian pada program Indie Talks. Jadi hari ini kita bakal ngobrol agak berat. Masalah yang cukup serius yang penting untuk dibahas, yaitu kasus almarhum Timothy Anugrah Saputra. Timothy sempat ramai diperbincangkan karena mengalami perundungan di lingkungan kampus. Beberapa waktu lalu, kasus yang terjadi di Universitas Udayana Bali, seorang mahasiswa Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengalami perundungan di lingkungan kampus. Timothy merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Udayana Bali, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Sosiologi. Dalam kasus ini, bukan cuma membuat kita sedih, tapi juga membuat banyak orang, terutama mahasiswa dan dosen, banyak mulai bertanya, apakah lingkungan kampus ini benar-benar aman? Atau apakah kita sudah cukup peka kalau ada teman yang sedang kesulitan? Meskipun penyelidikan resminya masih berlangsung, satu hal yang pasti, kejadian ini membuka banyak mata pihak tentang pentingnya empati, kesehatan mental, dan budaya yang saling menjaga di dunia pendidikan. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Darwinsyah yang biasa dipanggil dengan Pak Darwin, yang merupakan dosen Stikom Interstudi. Selamat datang Bapak. Halo, Halo, Pak. Reva, Temas, makasih ya udah diundang di Indie TV. Oh ya, saya mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman atas launchingnya Indie TV ya. Ya, makasih banyak ya Bapak. Mudah-mudahan sukses Amin. gitu ya. Amin. Kedepannya ini bisa jadi sebuah channel podcast yang ini ya, informatif, edukatif Betul. gitu ya. Betul, amin. Iya. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat baik, karena kan hari ini kan cuacanya mendung banget ya Pak. Iya, Kan takutnya mood Bapaknya lagi berubah-berubah Enggak gitu. Kan lah. kita gak ada yang tahu. Benar nggak, banget. Mas? Iya. Benar. Kesibukannya sekarang Bapak apa sih? Iya. Biasa dari kampus ke kampus ngajar, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain lah, termasuk juga konten-konten kayak gini juga. Oke. Bapak biasanya suka konten-konten kayak gimana sih Pak? Kita kan perlu tahu ya. Iya, karena ini karena- opening kita ya. awal juga nih Teh. Bener banget, Senyum. Ya. Jadi saya ada dengan teman-teman di luar sana punya channel YouTube namanya Armory Ribbon, itu ngelola konten-konten yang berhubungan dengan geopolitik dunia dan alutsista gitu ya, lebih berat lah pastinya. Wow, kayak seru bahasannya. banget. Kayak seru Itu banget gak sih? Ya, Berat sih Iya, topiknya. berat banget, Dan tapi- ya experience baru sih itu. Ya, oke. Ya. Tapi kita Seru-seru. bisa nonton gak sih? Bisa. Kita bisa ngajak Indie TV juga buat nonton. Bener Nah, banget, Reva. Kita kan gak ada yang tahu, tapi seru tuh. Iya. Nah, kita udah nanyain kabarnya Pak Darwin, terus kita udah tahu nih kesibukan Pak Darwin dari tema sendiri. Ada yang mau disampaikan sama Pak Darwin? Pak, untuk tadi yang saya sebutin Ya. kasus Timothy, Bapak udah pernah dengar belum sih sebelumnya kasusnya ini? Ya, ini kasus yang memang lagi rame ya, berapa hari terakhir di Timothy, mahasiswa Universitas Udayana Bali gitu ya, yang Betul. jadi korban bullying gitu, kemudian berakhir dengan bunuh diri gitu, sesuatu yang kita sangat prihatinkan gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita baca beritanya di media, terus ada video-video yang beredar di media sosial gitu,
bullying yang dilakukan atau perundungan Iya, yang betul. dilakukan oleh teman-teman kuliahnya ini seharusnya nggak terjadi di lingkungan kampus ya. Betul banget. Karena lingkungan kampus yang harusnya Hmm. sangat familiar, sangat kekeluargaan dan harusnya merangkul mahasiswa, ini malah terjadi seperti apa yang dialami almarhum Timothy gitu ya. Jadi saya pribadi sih mengutuk keras dan mengecam tindakan ini gitu ya, walaupun sekarang lagi proses ya kalau saya nggak salah ya. Iya, Iya, betul, lagi betul. Lagi proses di kepolisian gitu. Iya, Hmm. betul. Betul, betul sekali. Nah, Bapak kan juga udah tahu kan ya Pak sama kasus-kasusnya Timothy, apalagi itu udah tersebar gitu kan di melalui media sosial juga. Terus kita udah lihat juga teman-teman pasti atau enggak teman-teman seangkatan kita atau teman-teman Bapak udah ngeliat juga sama Iya. kepribadian yang dimiliki oleh si almarhum Timothy, yang dimana dia itu kan yang kita tahu ya dari media sosial sendiri, dia itu orangnya cheerful, terus dia berambisi besar, terutama di dalam lingkungan sosialnya juga. Dia tuh kalau nggak salah membuat rencana kuliahnya. Sampai semester akhir. Betul. Iya, betul. Sampai masyarakat tuh nggak nyangka juga Pak bahwa almarhum Timothy-nya sendiri itu bakal berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Iya, Gitu. Nah, menurut Bapak nih, kenapa sih kadang-kadang seorang yang terlihat baik-baik aja, yang tadi Timothy yang kita tahu adalah dia punya ambisi besar, cheerful, justru bisa menyimpan luka yang begitu dalam? Ya, kita nggak tahu ya seberapa besar tekanan bullying terhadap Timothy. Yang pasti Timothy sampai memutuskan untuk bunuh diri, pastinya ini nggak mudah gitu ya. Apalagi teman-teman yang ngebully Timothy itu kan yang terdata ada 6 ya. Iya. Bisa jadi mungkin lebih dari 6 gitu ya. Bisa Benar. jadi ini Betul, maksud betul, saya betul, gitu ya. betul. Artinya memang mungkin di antara kita ada yang pernah dulu zaman sekolah, ketika kuliah misalnya gitu ya, persoalan bullying, terus yang bahasa Indonesianya kita kenal dengan perundungan itu kadang-kadang buat si korban itu betul-betul menjatuhkan mental banget gitu. Betul banget. Apalagi saat proses perundungan itu terjadi, yang bisa merasakan hanya si korban saja. Betul. Gitu. Orang lain mau berkomentar, mau menanggapi kayak apa juga nggak tahu. Makanya sebaiknya, jadi kan gini, kalau kita bicara lingkungan pendidikan itu ada 3 sebenarnya. Lingkungan pendidikan itu yang pertama mulai dari rumah, Betul. yang kedua lembaga pendidikan itu sendiri, Benar. sekolah atau kampus, baru yang ketiga lingkungan sosial, Betul. lingkungan bermain, tempat nongkrong gitu. Ini juga bisa berpengaruh gitu. Harusnya di 3 lingkungan ini bisa menanamkan nilai-nilai agama, Betul. nilai-nilai budaya. Betul, Gitu, betul nilai-nilai sehingga siapapun yang menjadi korban bullying itu mungkin punya mental yang kuat. Dan selain itu juga apalagi di lingkungan kampus gitu ya, Ya, betul banget. mahasiswa itu kalau memang benar-benar dia statusnya sebagai mahasiswa, memang benar-benar mempelajari nilai-nilai mahasiswa, nggak terjadi kasus betul. perundungan gitu. Beda dengan SD, SMP misalnya. Ini kan mahasiswa udah pada dewasa ya, harusnya sih nggak terjadi lah. Harusnya pemikiran itu lebih terbuka Ya, gitu sama lebih yang terbuka sekitar. gitu, Betul. dan lebih kalau memang ada ketidakcocokan atau apa, mending lebih baik buat forum-forum diskusi, ngobrol betul. Iya. gitu, Betul banget. saling inilah gitu. Saling berbagi rasa juga. Betul. Iya. Karena nggak semuanya bisa dipendam sendiri ya, Pak. Iya, Betul iya, banget iya, ya iya. Mas. Setuju. Nah, juga kan banyak banget nih di warganet atau media sosial juga membicarakan soal kayak candaan yang berlebihan gitu sih Pak. Nah, terus juga ada tekanan yang sosial di kampus. Jadi sering dianggap wajar, padahal kan bisa bikin kita tuh secara nggak sadar bikin orang itu terluka. Bener nggak sih Iya, Tan? itu benar. Apalagi tadi Bapak juga udah singgung soal kadang-kadang kita tuh nggak sadar ngebully orang lain dari SD, SMP, SMA, Betul. yang kadang candaan atau bulian kita tuh nggak semuanya bisa diterima. Betul. Nah, saya mau bertanya Pak, gimana cara kita bisa lebih peka terhadap hal-hal kecil yang mungkin berdampak besar bagi korban itu sendiri? Betul. Iya, jadi gini ya,
kadang-kadang tanpa disadari perundungan atau bullying ini berawal dari bercanda gitu ya. Betul, Iya, betul. Awalnya bercanda, ternyata orang yang kita kecandain ini bisa jadi dia ngerasa kayak dibully gitu ya. Oke. Jadi sebaiknya juga apalagi teman-teman seumuran Temas, Reva hari Iya, ini betul. gitu ya. Iya. Kalau bercanda tuh kan saya lihat agak gimana gitu ya. Iya. Jadi ya sebaiknya bercandalah dengan candaan-candaan yang dewasa, Betul. candaan-candaan yang cerdas, yang Betul, bijak gitu. Dan betul. kalau kita melihat teman kita udah mulai terpojok gitu ya, Hmm. ya stop candaan itu, jangan diterusin. Jangan-jangan dia udah lewat candaan itu ngerasa dibully gitu kan. Oke, Jadi oke. Betul banget. apa ya, dan udah saatnya juga memang apa ya, salah satu persoalan bangsa ini kan kita kadang-kadang selalu berasa kita lebih dari orang lain gitu, Betul. nganggap orang lain itu lebih rendah dari Betul. kita gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita tanamkan, kita hilangkan rasa itu. Jadi sehingga kita merasa apa namanya, teman-teman kita itu nggak lebih rendah dari kita Iya. gitu. Iya, Dan betul. ketika misalnya kayak tadi yang Tema sampein, ketika ada teman kita yang mungkin sedang dalam tekanan, mungkin karena pengaruh ekonomi, mungkin Betul. karena pengaruh rumah tangga, keluarganya gitu, orang tuanya dan lain-lain ya. Sebaiknya ya kita rangkul lah dia gitu kan. Betul. Kita ajak dia ngobrol, kita ajak diskusi Hmm. gitu. Jangan malah sebaliknya kita canda-candain gitu dengan candaan-candaan yang akhirnya dia merasa candaan itu seperti bully buat dia gitu. Betul. Iya, betul. Itu kira-kira. Betul banget, aku setuju sih sama apa yang kata Pak Darwin yang bilang bahwa kalau kita tuh kalau mau bercanda yang sewajar aja. Karena kalau maaf banget terlalu over, itu tuh Mm-mm. kita Iya. nggak bakal tahu teman atau di sekitar kita bakal nyimpan yang sama atau Iya. enggak gitu kan. Apa namanya, lebih baik kita tuh jaga lisan. Iya, benar. Benar Kontrol banget. diri sendiri sih. Betul. Karena nggak semua yang kita keluarin itu bisa diterima juga sama Benar orang banget, lain. setuju. Iya, setuju, Jadi setuju. mau nggak mau kita tuh benar-benar harus jaga lisan. Setuju nggak sih, Tem? Setuju banget. Nah, Mulutmu harimaumu. iya, Iya, setuju banget. gitu ya. Pernah tuh dengar tuh. Karena banyak masyarakat juga nih Pak atau netizen yang sering bilang bahwa akar dari semua perundungan tadi itu sering berawal dari cara kita berkomunikasi. Benar Ya. kata Bapak. Yang dimana kalau kita komunikasi atau candaan atau sikap kita yang terlalu over itu bakal nimbulin hal-hal seperti perundungan Ya. gitu. Jadi kan kita mau nggak mau harus jaga lisan kita. Iya, benar. Saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih seharusnya kita membangun budaya komunikasi yang lebih empati khususnya tuh di lingkungan kampus? Karena kan kita nggak tahu nih di lingkungan kampus kan yang tadi Bapak bilang setiap orang bercandanya beda-beda. Ada yang over, ada yang bisa jaga kontrol sikapnya Ya. atau gimana itu menurut Bapak? Ya, ya memang sebaiknya dimulai dari nggak cuma dari mahasiswa, tapi dari dosen, dari lingkungan kampus itu mulai menanamkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan gitu ya. Kemudian apa namanya, di lingkungan mahasiswanya juga, mahasiswanya mulai merasa teman itu jadi kayak keluarga gitu. Benar. Teman Benar. rasa keluarga itu kan enak banget ya. Iya, gitu ya. jujur. banget. Kalau ada yang perlu bantuan dibantu gitu, bukan malah dicandain gitu. Iya, benar. Atau ada lagi nih fenomena yang saya ngelihat misalnya di lingkungan kampus atau di lingkungan mahasiswa gitu. Ada satu temannya mungkin dalam tanda kutip berkebutuhan khusus gitu, atau ada apa ya, ada sedikit kurang lah dibanding teman-temannya yang lain gitu. Nah, berawal dari situ harusnya teman-teman mahasiswa bisa mulai membangun rasa empati, bagaimana merangkul temannya yang berkebutuhan khusus tadi misalnya. Jadi maksudnya bukan berarti teman yang misalnya selain tadi berkebutuhan khusus yang saya maksud, misalnya teman-teman nih ngerasa beda frekuensi, nggak satu Iya. circle Betul. gitu. Gitu. Ya kalau memang udah nggak bisa dipaksain untuk jadi satu circle ya udah gitu. Cuma Betul. jangan jadi saling
saling menjelek-jelekan, jadi Betul. jangan jadi saling menghina juga. Betul. Nah, awalnya tuh dari situ bisa juga gitu kan. Iya Makanya benar-benar. akhirnya saling bully gitu kan, Oke. saling Benar-benar. ini. Intinya eh bagaimana yang paling penting sih pondasinya adalah agama memang ya. Jadi Oke. ketika semua nilai-nilai agamanya bagus, kalau menurut saya sih harusnya nggak terjadi tuh bullying itu gitu Iya kan. benar. Nah kemudian perlu juga dibangun rasa kekeluargaan Mm-mm. sesama teman-teman mahasiswa Yes. gitu. Walaupun misalnya Tema sama Reva satu jurusan nggak? Ya, Satu satu jurusan. Satu jurusan. jurusan kebetulan kan misalnya, Iya. Iya. atau dengan teman-teman yang jurusannya berbeda gitu kan, Iya benar. membangun kekeluargaan, membangun hubungan, silaturahmi gitu. Toh nggak hanya selesai sampai di masa kuliah, nanti setelah masa kuliah ini bisa jadi network kan gitu Iya, kan, bisa network. jadi Betul. hubungan yang lebih lanjut lagi berikutnya gitu, Benar-benar. hubungan Iya. pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi penting untuk membangun rasa kekeluargaan dulu sebelum membangun rasa Betul. empati tadi. Betul. Betul banget. Kita terima banget saran Bapak, semua Banget. masukannya, karena kasus ini tuh yang kadang kita nggak sadari tapi Iya. sering terjadi di lingkungan kampus, Setuju sampai banget. akhirnya ada kasus yang meledak si Timothy ini di Hmm. Universitas Udayana. Yang mudah-mudahan ini kasus terakhir ya, Amin. gitu ya, Amin. Ya, karena semoga. ini nggak sepantasnya terjadi di lingkungan kampus gitu ya. Iya. Eh, apa kita berharap mudah-mudahan polisi juga, aparat kepolisian bisa bertindak adil untuk menindak para pelakunya ya. Betul. Betul banget. Jadi kita tuh udah ambil banyak sekali pelajaran dari Pak Darwin sendiri. Setuju gak sih Tem? Setuju. Jadi Setuju dalam banget. kasus ini tuh kita tuh bukan mau nggak mau sih, emang wajib banget kita ngerangkul sesama dan membangun relasi juga. Iya, kadang ya nggak sefrekuensi pun kita harus tetap bisa buat saling menghormati lah satu sama lain. Iya. Betul banget. Nah, jadi sebagai penutup dari kasus ini, sekiranya pelajaran apa nih yang menurut Bapak penting banget untuk kita semua nih, terutama saya, Reva dan Temas kan seorang mahasiswa nih Pak, agar lingkungan kampus ini jadi tempat yang saling aman dan saling menjaga. Kalau menurut saya kembali tadi ada yang saya sampaikan gitu Ya, ya. Jadi betul. pendidikan itu bisa didapat dari 3 tempat. Betul. Yang pertama dari dalam rumah, itu dari keluarga. Kedua dari lembaga pendidikan formal, itu bisa sekolah, bisa kampus gitu. Yang ketiga itu dari lingkungan sosial, tempat nongkrong, tempat main gitu ya, komunitas kita gitu ya. Sebaiknya dari 3 lingkungan ini diharapkan awareness-nya, kepeduliannya terhadap hal-hal yang mungkin bisa memicu terjadinya bullying gitu ya. Betul. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, di 3 lingkungan inilah perlu penanaman nilai-nilai. Nilai-nilai agama, nilai-nilai etik, nilai-nilai budaya gitu. Sehingga kalau penanaman ini dilakukan secara maksimal, misalnya di rumah keluarga kita mengajarkan ya agama udah pasti gitu kan. Terus orang tua kita juga mengajarkan nilai-nilai etik, nggak Betul boleh banget. begini, jangan Betul. begitu. Kalau dengan orang lain kayak begini gitu. Betul. Kalau ada orang lain yang memperlakukan kita kayak begini gitu. Jadi ada dari dalam rumah sendiri ada bekal. Betul. Gitu ya. Kemudian di lingkungan formal sebaiknya juga. Tapi setahu saya sekarang kampus-kampus sudah mulai aware kok. Apalagi sejak kasus Timothy kemarin gitu, kampus-kampus mulai ini. Dan sebenarnya kalau kita mengacu ke kasus-kasus sebelum Timothy itu ada di SMA, SMP itu lebih sering terjadi kan ya. Lebih sering terjadi. Jadi berangkat dari kasus-kasus sebelumnya sebenarnya lembaga pendidikan formal itu juga udah mulai tuh mulai menanamkan nilai-nilai ya. Kalau di SMP, di SMA mungkin nilai-nilai Pancasila selain nilai-nilai agama gitu ya. Begitu juga sebenarnya di lingkungan kampus gitu. Nah, makanya di lingkungan kampus itu
ada banyak kegiatan-kegiatan positif, misalnya berorganisasi dengan dibentuknya UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Terus ada kegiatan-kegiatan positif gitu. Sebenarnya itu semua tujuannya adalah ya untuk mengajak mahasiswa itu untuk apa ya, terhindar dari hal-hal negatif. Banyak sebenarnya hal-hal negatif selain bullying ini gitu ya. Salah satunya Betul. karena bahasan kita tentang perundungan, bullying ini salah satunya menghindari itu gitu. Jadi lingkungan kampus juga berperan gitu. Nah, baru yang ketiga tadi lingkungan sosial. Iya. Nah, ini yang sebenarnya agak out of control karena orang tua dan dosen itu nggak bisa mengontrol Betul. Iya. anaknya akan bermain dia di mana dengan siapa gitu. Nah, makanya apalagi teman-teman yang udah berstatus mahasiswa, pinter-pinter lah memilih tempat nongkrong, memilih teman bermain, Betul. memilih circle-nya gitu ya, Betul Iya. memilih banget. komunitas gitu. Kalau misalnya Betul. komunitas itu cenderung membawa ke arah negatif, kalau menurut saya nggak usah nunggu waktu lama, tinggalin. Betul. Mending Oke. cari tongkrongan, komunitas atau circle yang memang punya nilai positif gitu. Betul. Kayak gini nih, saya suka banget nih mahasiswa kreatif gini kan punya program podcast Iya. gitu. Iya. Terus saya dengar nelurin apa namanya Indie TV Iya, gitu. Iya. Harusnya Indie TV. teman-teman ya, kalau saya misalnya saya jadi mahasiswa lagi, saya akan bakal nongkrong dengan Temas dan Reva. Bener banget sih. Setuju sih. Seru sih. Seru. Kapan-kapan kita nongkrong ya, Pak? Boleh. Oke, Iya. terus kita Boleh. bahas yang lain kita. Ngopi-ngopi cantik. Boleh Ngopi-ngopi banget. cantik. Gitu. Salah satu membuat menambah kita relasi juga nih, Teh. Iya, jadi ada ikatan yang lebih kuat. Bener. Jadi walaupun kita nanti mau lulus, kita tuh masih ikat sama Pak Darwin. Masa? Bapaknya mau nggak nih? Iya, siapa tahu, Pak. Boleh. Oke. Bisa nih. Nah, karena tadi tuh kita udah banyak banget pelajaran yang diambil sama Pak Darwin, dan lo mau menyampaikan apa juga nih, Tem, ke Pak Darwin atau ke teman-teman mahasiswa yang lagi nonton di sini? Buat teman-teman itu tadi udah banyak banget, ada saran, ada Oh. masukan juga, ada ilmu yang kita bisa ambil Betul. dari pendidikan. Itu ada 3 Betul. tempat. Lalu kenapa bisa terjadi perundungan, sadar atau enggak sadarnya. Jadi jaga mulut kalian baik-baik, karena mulut kalian harimau kalian juga. Jadi bisa jadi itu jadi bumerang buat kalian sendiri, karena nggak semua orang bisa terima apa yang kita keluarin dari mulut kita sendiri. Gitu sih yang bisa saya ambil dari percakapan dengan Pak Darwin. Cakep, setuju sih, gue setuju sama lo yang tadi. Dan saya pribadi juga ngambil cukup banyak pembelajaran, apalagi kan Pak Darwin sendiri dari pandangan dosen. Jadi Iya. kita tahu nih, oh pandangan dosen terhadap kampusnya tuh begini, kayak gitu. Oke, sekiranya sudah cukup. Cukup, terima kasih Pak atas masukannya, Oke, terima kasih atas sama-sama. sarannya. Ya, Semuanya semoga membantu kita semua, oke. dan bukan cuma didengar oleh mahasiswa tapi dilakukan juga. Ya, Betul. mudah-mudahan ya. Iya. Sukses Oke. ya buat Indie TV. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Sama-sama. Kami dari Indie TV turut berduka cita untuk kasus almarhum Timothy Anugrah Saputra. Dan sekiranya semoga amal ibadahnya diterima dengan sisi Tuhan. Amin. Amin. Oke Pips, sekian pembicaraan kita sama Pak Darwin di Indie Talks. Jangan lupa saksiin lagi Indie Talks di episode selanjutnya. Gua Temas. Gue Reva. Dadah.